Ruang Dewa, Bab 3, Judul, Paviliun Perpustakaan. Namun, perbedaannya adalah bahwa seluruh roh Ye Xiwen telah menyelinap ke ruang itu terakhir kali yang membuatnya tidak dapat merasakan kondisi tubuh aslinya sama sekali. Tapi sekarang dia bisa secara bersamaan merasakan tubuh aslinya yang ada di luar. Rasanya seperti memiliki dua jiwa yang ada secara bersamaan. Ye Xiwen tidak membuang waktu dan segera mulai menggunakan penginderaan jiwa untuk mengontrol ruang khusus untuk membantunya dalam berlatih Bright Jade Power. Segera, segudang informasi memenuhi pikirannya saat kultivasinya berulang kali menerobos di dunia nyata. Dia merasa sangat gembira karena tebakannya tidak salah. Dia berhenti berlatih dan keluar dari dalam ruang misterius itu. Dia mengesampingkan latihan Bright Jade Power, karena sekarang ada hal penting yang perlu dilakukan, ini adalah memilih teknik seni bela diri. Tanpa pengetahuan tentang teknik seni bela diri, seorang pejuang tidak bisa menganggap dirinya sebagai seorang pejuang sejati. Terutama saat bertarung dengan musuh, tidak belajar seni bela diri tidak akan berhasil. Orang-orang yang hanya memiliki kekuatan internal dan tidak berlatih seni bela diri hanya bisa ditindas oleh orang lain. Langit sudah cerah. Ye Xiwen merapikan dan pergi ke halaman orang tuanya untuk sarapan. Ini adalah kebiasaan yang diikuti oleh anggota keluarga Ye. Bahkan jika ketiga anak dari keluarga Ye sudah tumbuh menjadi dewasa dan pindah. Mereka diharapkan makan 3 kali sehari di rumah, bersama orang tua mereka. Ketika Ye Xiwen tiba di rumah, orang tua dan kakaknya sudah hadir di sana, menunggunya. Kamu tidak datang tadi malam untuk makan malam dengan kami, dari mana saja kamu? Ye Kongming bertanya. Dia memiliki penampilan seorang pria paruh baya yang serius dan bermartabat. Anak ini pergi berlatih, tentu saja, Ye Xiwen tidak akan berani mengungkap masalah tentang ruang misterius. Aku ingin berbagi kabar baik denganmu, ayah. Pandangan aneh melintas di mata Ye Kongming saat dia bertanya. Kabar baik, iya, cepat beritahu kami, adik kecil. Ada apa? Kakak perempuan Ye Xiwen, Ye Ruxue, bertanya dengan tergesa-gesa. Dia terlahir dengan wajah bayi meskipun sudah berusia lebih dari 20 tahun, dia tampak seperti berusia 15 atau 16 tahun dan tampak lebih muda dari Ye Xiwen. Kakak laki-laki, Ye Feng, juga ingin tahu apa yang akan dikatakan adik laki-lakinya dan berbalik untuk melihat ke arah Ye Xiwen. Fitur wajah Ye Feng sangat mirip dengan Ye Kongming, sampai-sampai ia tampak seperti Ye Kongming versi muda. Mengenakan pakaian putih yang luar biasa, Ye Feng tampak sangat alami dan tidak terkendali. Ketiga saudara kandung itu tidak jauh berbeda sejauh usia mereka. Tumbuh bersama sejak kecil, kasih sayang mereka satu sama lain selalu luar biasa. Meskipun ibu Ye Xiwen, Xia Chunsui, sudah berusia lebih dari 40 tahun dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membesarkan anak-anak, dia tahu seni bela diri. Berkat itu, sepertinya dia baru berusia awal 20-an. Saat ini, dia hanya melihat keluarganya dengan senyuman. Bahkan jika Ye Xiwen hanyalah anak angkat, dia tidak berbeda dari anak-anak lain di hatinya. Aku ingin belajar seni bela diri, Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Kamu ingin belajar seni bela diri? Apakah kamu berhasil menembus ke tahap keempat? Ye Kongming melongo ke arah Ye Xiwen dan segera menanggapi. Dia kembali melirik ke arah Ye Xiwen dan segera mengetahuinya. Tidak buruk, Ye Kongming tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Ye Xiwen sudah lama berada di fase akhir tahap ketiga Houtian, jadi terobosan ke tahap keempat sebenarnya tidak bisa dihindari. Tidak ada yang aneh tentang itu. Namun, ayahnya tidak tahu bahwa ia telah berhasil menembus tahap akhir tahap ketiga hingga tahap keempat dalam semalam. Xia Chunsui juga tersenyum dan mengangguk puas. Meskipun dia hanya melangkah ke tahap keempat Houtian, setiap kemajuan Ye Xiwen membuatnya sangat bahagia. Faktanya, seluruh keluarga sangat bahagia untuknya dan tidak curiga sama sekali karena kecepatan kemajuan Ye Feng dan Ye Ruxue lebih cepat daripada Ye Xiwen. Terobosan Ye Xiwen akan dianggap sangat normal di usianya. Aku akan makan lagi dengan semua orang, sekarang aku ingin pergi ke paviliun perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Menurut aturan sekolah Yi Yuan, seseorang dapat memasuki paviliun perpustakaan untuk memilih buku seni bela diri tetapi hanya setelah menembus ke tahap keempat Houtian. Tidak lupa bahwa seseorang hanya bisa memilih seni bela diri tingkat dasar.
Pemilihan seni bela diri gratis tetapi hanya untuk pertama kalinya. Setelah itu, dalam kasus seseorang masih ingin mempelajari teknik seni bela diri baru, maka seseorang harus menukar kredit sekolah untuk mendapatkan buku dari paviliun perpustakaan. Semua sekte memiliki jenis sistem pertukaran kredit sekolah yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai harta materi surgawi dari sekte tersebut. Baiklah, silakan, tapi kamu harus memilih seni bela diri yang cocok karena sekarang kamu masih dalam tahap peletakan dasar. Oleh karena itu, kamu tidak boleh memilih terlalu banyak teknik seni bela diri sekaligus karena kamu akan menggunakannya untuk waktu yang lama. Jangka waktu yang lama, Ye Kongming menyatakan, biasanya dibutuhkan waktu lebih dari 1 dekade bagi rata-rata orang untuk mempelajari teknik seni bela diri dari tingkat awal hingga tingkat daceng. Bahkan seorang jenius membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk menyempurnakan teknik seni bela diri tingkat dasar. Saran Ye Kongming memperingatkan Ye Siwen agar tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah karena mempraktikkan teknik ke tingkat daceng tidak dapat diremehkan. Jika seseorang tidak mempraktikkan suatu teknik ke tingkat puncaknya dengan belajar tanpa henti, maka itu hanya bisa diperlakukan sebagai contoh menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Ye Siwen mengangguk dan berkata, anak ini tahu, Ye Siwen tahu bahwa kata-kata bijak Ye Kongming adalah untuk kebaikannya sendiri. Belum lagi, dia juga tahu tentang tidak serakah dalam hal latihan seni bela diri. Anak ini ingin mengatakan satu hal lagi, kata Ye Siwen. Lanjutkan, wajah Ye Kongming bersinar dengan senyuman karena dia sangat senang di hatinya. Anak ini ingin menjelajah ke bagian posterior Gunung Qingfeng tidak hanya untuk mengkonsolidasikan keadaanku saat ini secepat mungkin, tetapi juga untuk mengasah teknik seni bela diri baru yang akan saya pelajari segera. Kata Ye Siwen saat dia ingin menumbuhkan kekuatan internalnya di tempat yang tenang. Namun, sejauh latihan seni bela diri diperhatikan, dia masih perlu mendapatkan pengalaman bertarung praktis untuk maju dengan cepat. Selain itu, dia lebih suka tidak terlihat oleh siapapun saat menggunakan ruang misterius itu untuk latihan seni bela dirinya. Kamu bisa, Ye Kongming mengangguk. Meskipun dia agak khawatir tentang keselamatan Ye Siwen, dia harus memberikan izin kepada Ye Siwen karena Ye Feng dan Ye Ruxue telah pergi ke Gunung Qingfeng setelah mencapai tahap keempat alam Houtian. Faktanya, usia mereka dulu kurang dari Ye Siwen pada saat itu. Setelah keluarga selesai sarapan, langit di luar sudah benar-benar cerah. Ye Siwen pergi mengunjungi paviliun perpustakaan sekolah Yi Yuan. Paviliun perpustakaan adalah salah satu tempat terpenting sekolah Yi Yuan karena buku rahasia yang disimpan di sana merupakan bagian dari warisannya. Sekolah Yi Yuan mampu bertahan selama ratusan tahun di Gunung Qingfeng dengan mengandalkan buku-buku rahasia ini untuk memastikan warisannya yang tiada akhir. Masih sangat pagi ketika Ye Siwen tiba di paviliun perpustakaan, dan seperti biasa, di ambang pintu paviliun perpustakaan hanya ada satu pria tua berpakaian biru yang berbaring di kursi goyang. Dia dengan santai membaca buku tua yang mulai menguning karena usia. Pendahulu Ye Siwen sering datang ke paviliun perpustakaan, karena tidak hanya memiliki buku-buku rahasia, tetapi juga memiliki lantai pertama yang sepenuhnya ditumpuk dengan buku-buku tentang catatan geografis berbagai negara. Ada buku tentang legenda mitos dan informasi rahasia tentang berbagai kejadian, dan seterusnya. Dengan kata lain, ada berbagai macam buku di perpustakaan ini yang sebagian besar berisi konten yang tidak berhubungan dengan latihan bela diri. Pendahulu Ye Siwen sering datang ke sini untuk meminjam buku tentang konten yang tidak relevan. Setelah bertahun-tahun mengunjungi perpustakaan, pendahulu Ye Siwen meninggalkan sejumlah besar pengetahuan untuk dia warisi. Sebagai akibatnya, Ye Siwen tahu banyak tentang dunia ini, sejauh banyak ahli dari generasi yang lebih tua mungkin tidak tahu sebanyak dia. Ketika Ye Siwen telah menyeberang ke dunia ini, dia juga sering mengunjungi paviliun perpustakaan untuk memahami sepenuhnya keadaan dunia ini. Oleh karena itu, tempat ini sebenarnya tidak asing baginya. Ruang Dewa, Bab 4, Judul, Memilih Teknik Kekuatan. Lantai 2 dan di atasnya berkaitan dengan studi bela diri. Paviliun perpustakaan dibagi menjadi 5 lantai. Ada beberapa buku bacaan ringan di lantai pertama, teknik kekuatan tingkat dasar di lantai 2, teknik kekuatan tingkat menengah di lantai 3, dan teknik kekuatan tingkat lanjut di lantai 4. Namun, lantai 5 memamerkan koleksi beberapa teknik kekuatan tingkat Xiantian milik sekolah Yi Yuan. Selama bertahun-tahun,
Ye Siwen tidak tahu nama orang itu tetapi semua orang memanggilnya Old Mo. Meskipun Ye Siwen tidak tahu status orang tua itu, dia bisa mengatakan bahwa Old Mo kemungkinan besar adalah senior dari sekolah Yi Yuan. Oleh karena itu, Ye Siwen selalu menghormati Old Mo setiap kali mereka bertemu. Apa yang membawamu ke sini, Yang Ye? Apakah kamu ingin membaca buku? Apakah kamu ingin buku tentang sejarah klasik atau geografi? Old Mo meletakkan buku yang dia pegang di tangannya, dan berkata dengan senyum ramah di wajahnya. Kesannya terhadap Ye Siwen selalu baik. Lagi pula dia adalah anak muda yang baik dan sopan yang juga suka membaca. Lebih penting lagi, sangat sedikit orang yang mau menenangkan pikirannya dengan membaca buku saat ini. Generasi muda tampaknya menjadi sangat berubah-ubah dan tidak sabar akhir-akhir ini. Old Mo, saya di sini hari ini untuk meminjam buku tentang seni bela diri. Kata Ye Siwen. Seni bela diri, mata Old Mo bersinar dengan pancaran yang tak terlukiskan. Kamu sudah mencapai tahap keempat? Tidak buruk sama sekali, hahaha. Old Mo tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Sepertinya Ye Siwen adalah keponakannya sendiri. Karena kamu akan memilih teknik kekuatan, waspadalah agar tidak terlalu rakus karena kemajuan yang lambat dan stabil sangat penting untuk kebaikan kamu sendiri. Old Mo berkata, meskipun dia akan mengatakan itu kepada setiap murid yang biasa datang ke sini untuk memilih buku rahasia, dia sangat serius dengan Ye Siwen. Kebanyakan anak muda selalu ingin mempelajari ini dan itu sejak awal dan akhirnya tidak dapat memperhatikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan saat itu. Beberapa orang sangat memikirkan diri mereka sendiri dan percaya bahwa mereka memiliki bakat alami yang mutlak, tetapi hasil akhir dari pelatihan mereka hanya menghasilkan peniruan yang buruk dari hal yang nyata. Mencoba mempelajari sesuatu di luar kemampuan seseorang dan gagal sebagai akibatnya hanya akan membawa pengetahuan yang dangkal kepada seseorang. Dalam hal ini, orang itu tidak akan pernah bisa menjadi sebaik beberapa orang yang telah menguasai teknik seni bela diri tertentu. Terima kasih atas pengingatmu, Pak Tua. Aku pasti akan mengingatnya. Ye Siwen merasa bahwa kata-kata Mutua terlalu dalam dan membungkuk dalam-dalam dengan rasa terima kasih. Pelatihan dengan membaca buku tidak seperti mencapai surga dalam satu lompatan. Saat membaca buku sebelumnya, Ye Siwen akan mengejar untuk menyelesaikan membaca buku secara menyeluruh sebelum melompat ke buku berikutnya. Dalam hal ini, sangat mungkin untuk membaca banyak buku dalam kurun waktu tertentu, tetapi pembelajarannya akan jauh lebih transparan dan efektif daripada orang-orang yang cenderung mengikuti banyak buku pada saat yang sama, semua berkat misteri ruang. Nah, orang tua ini tidak akan bicara lagi, masuk dan lihatlah. Old Mo melambaikan tangannya, lalu berbaring di kursi goyang dan mulai membaca buku itu lagi. Ye Siwen memasuki paviliun perpustakaan dan sudah berpikir bahwa Old Mo ini selalu sangat tidak terduga. Tentu saja, seseorang bisa membayangkan statusnya di sekolah Yi Yuan sambil mempertimbangkan fakta bahwa dia adalah satu-satunya penjaga paviliun perpustakaan. Bagaimana mungkin mereka mengirim orang tua yang malang untuk menjaga tempat sepenting itu? Namun, karena Ye Siwen selalu sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang keadaan dunia ini sehingga dia hanya akan bergegas ke paviliun perpustakaan setiap kali terburu-buru. Akibatnya, dia tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan untuk mengamati Mo. Tidak peduli bagaimana orang akan melihatnya, dia tetap terlihat seperti orang tua biasa. Namun, bagaimana mungkin orang tua biasa ini dikirim untuk menjaga paviliun perpustakaan tanpa ada yang membantunya? Ini hanya menunjukkan bahwa Old Mo dan kemampuannya pasti mendapatkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di sekolah Yi Yuan. Menyimpulkan dari semua itu, dapat dikatakan bahwa hanya ada satu kemungkinan untuk membenarkan identitas misterius Mutua. Dia kemungkinan besar memiliki kekuatan yang tak terduga, dan cukup untuk membuat orang lain tidak mungkin melihat melalui kultivasinya. Selain itu, bisa diharapkan dia memegang status tinggi di sekte. Tidak diketahui mengapa dia rela menjaga paviliun perpustakaan dengan status setinggi itu. Meskipun paviliun perpustakaan dianggap sebagai tempat yang sangat penting di sekolah Yi Yuan, pada akhirnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ye Siwen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Old Mo bukanlah musuh. Dia lebih dari seorang pemberi selamat yang sangat menyayangi Ye Siwen. Paviliun perpustakaan sekolah Yi Yuan memiliki banyak koleksi buku yang disusun secara kategoris dalam dua kategori, yaitu seni bela diri tingkat dasar dan seni bela diri tingkat Xiantian.
Seni bela diri tingkat Xiantian biasanya sulit diperoleh, dan seni bela diri dasar tidak terlalu dibutuhkan. Bagaimanapun, teknik kepalan tangan, teknik telapak tangan, teknik kaki dan beberapa jenis teknik lainnya hanya dipelajari untuk meletakkan fondasi. Di masa depan, kemungkinan menggunakan teknik level dasar sangat rendah saat menghadapi musuh yang tangguh karena tubuh tidak akan mampu bertahan dengan banyak tenaga. Dengan kata lain, mempelajari seni bela diri tingkat dasar tidak lebih dari memahami dasar-dasar teknik pedang, teknik tinju, dan sebagainya. Oleh karena itu, Ye Xiwen mulai memeriksa seni bela diri tingkat dasar, dan yang paling mengesankan di antara mereka tidak diragukan lagi adalah yang bernama Rusing Thunder Hand. Dia telah melihat kakak laki-lakinya, Ye Feng, berlatih Rusing Thunder Hand sebelumnya, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Kecepatan serangan Rusing Thunder Hand sangat cepat. Kekuatan serangannya juga cukup besar. Meskipun itu adalah teknik level dasar, kekuatan serangannya tidak akan dianggap lemah setelah dipraktikkan ke level Dacheng. Setelah berlatih Rusing Thunder Hand ke level puncak, setiap pukulan akan memicu 9 suara gemuruh yang akan menghasilkan 9 gema di antara dua tembakan. Ye Xiwen tidak tinggal di lantai 1, melainkan langsung naik ke lantai 2. Ada selaput tipis yang terlihat di tangga antara lantai 1 dan 2. Ye Xiwen melewati membran itu dan hanya merasakan sedikit perlawanan yang mencoba menghalanginya untuk naik, tapi dia tetap naik dengan sangat lancar. Ye Xiwen tahu bahwa membran ini tidak cukup kuat untuk mencegah para murid yang bersikeras untuk bergegas, meskipun dia sendiri tidak kesulitan. Dia tahu bahwa membran ini adalah instalasi yang cerdas karena mereka yang memiliki tingkat kultivasi Hou-Tian tahap keempat atau lebih tinggi tidak akan terhalang. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tahap keempat Hou-Tian tidak bisa naik. Ye Xiwen sangat tertarik dengan Rusing Thunder Hand. Oleh karena itu, dia dengan cepat menemukannya dan memastikan bahwa karakteristik terbesarnya adalah kecepatannya yang tidak dapat dipecahkan. Ye Xiwen membuka buku itu dan mulai menghafal isinya. Buku-buku rahasia tidak boleh dibawa keluar dari sini, tapi bisa disalin. Ye Xiwen tidak membawa pulpen dan kertas, jadi satu-satunya pilihan adalah menyimpannya di kepalanya. Bagaimanapun, itu diizinkan untuk mengambil materi yang disalin sehingga kebanyakan orang memilih untuk kembali setelah itu. Ye Xiwen menghafal seluruh buku rahasia dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah itu, dia meletakkannya kembali dan turun. Dia tidak berhenti kemana-mana dan langsung keluar dari paviliun perpustakaan. Old Mo masih dengan santai membaca buku kuno itu ketika dia melihat Ye Xiwen keluar. Dia tersenyum dan berkata, "Dipilih." Ye Xiwen mengangguk dan berkata, saya memilih Rusing Thunder Hand." Rusing Thunder Hand, buku rahasia itu lumayan bagus. Old Mo berkata, "Kekuatannya juga cukup bagus, tapi ini adalah teknik telapak tangan. Kamu harus menemukan kesempatan untuk memilih buku rahasia tentang seni senjata, atau kamu akan kalah saat bertarung dengan lawan yang tangguh." Ye Xiwen mengangguk. Jika kamu ingin berspesialisasi dalam teknik telapak tangan atau teknik tinju, maka setidaknya berlatih Rusing Thunder Hand hingga 6 gema atau lebih tinggi. Berfokus pada beberapa teknik seni bela diri itu merugikan, jadi sebaiknya kamu mengkhususkan diri pada satu teknik saja. Yang disebut sebagai konsep menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, aku pikir kamu sudah tahu. Terima kasih banyak karena selalu mengarahkanku ke arah yang benar, Pak Tua, kata Ye Xiwen. "Permisi, pergilah." Old Mo memandang Ye Xiwen sekali, lalu segera mulai membaca buku tua yang tampak agak kekuningan karena usia. Saat dia berbaring di kursi goyang, ekspresi santai muncul di wajahnya seperti biasanya. Ye Xiwen tahu bahwa Old Mo selalu seperti ini, jadi dia tidak keberatan dan berbalik untuk kembali ke halamannya sendiri. Ruang Dewa, Bab 6, Judul, Kekuatan Dua Harimau. Lewati seperti guntur dan bergerak seperti angin, teriakan dingin yang berbeda meledak dan tiba-tiba bergema di seluruh hutan pegunungan. Siluet bisa terlihat bolak-balik saat berjalan melalui hutan. Setiap kali sosok itu menjulurkan telapak tangannya, itu menghasilkan suara termasyur bersama dengan semburan raungan menggelegar. Bang, dengan suara dentuman yang tumpul, serutan kayu dikirim berputar-putar di udara saat retakan seperti jaring laba-laba muncul di titik-titik yang ditampar oleh telapak tangan. Juga dengan suara kuacak yang nyaring, pohon itu langsung roboh setelah ditabrak.
4 gerakan Rusing Thunder Hand telah dipraktikkan dengan sangat luar biasa dan mahir oleh Ye Siwen. 5 hari berlalu dalam sekejap saat dia sibuk berlatih tanpa halangan apapun. Kekuatannya sudah mencapai 995 jin dan hampir mendekati kekuatan 2 harimau. Dalam keadaan normal, hanya prajurit tahap kelima Houtian yang dapat mencapai kekuatan 2 harimau, tetapi kekuatan Ye Siwen sudah mendekati angka itu. Bahkan, dia bisa merasakan terobosan berikutnya tidak jauh. Kekuatannya sudah mendekati kekuatan 2 harimau, ditambah Rusing Thunder Hand-nya juga telah mencapai 6 gema. Dia mencapai kemajuan substansial selama 5 hari terakhir, cukup untuk menyapu semua ahli Houtian tahap keempat. Namun ini masih belum cukup, jauh dari cukup. Ye Siwen mengeluarkan gerakan Rusing Thunder Hand berulang kali. Tahap keempat dan kelima dari teknik seni bela diri ini seperti daerah aliran sungai. Pada kenyataannya kekuatan 1000 jin juga merupakan titik balik yang sangat besar ketika berbicara tentang analisis kekuatan karena seorang pejuang dengan kekuatan 2 harimau sebenarnya dapat mengalahkan beberapa prajurit dengan kekuatan mereka. Kekuatan di 999 jin. Ketika kekuatan seseorang tiba-tiba meningkat menjadi 500 jin, mereka tidak akan sama lagi. Kekuatan keseluruhan mereka tidak lagi tersebar di seluruh anggota badan dan tulang, melainkan akan mengembun menjadi satu kelompok energi yang kemudian akan terus tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Kekuatan total seseorang akan meningkat beberapa kali lipat, cukup untuk menjungkir balikan langit dan bumi. Dan setelah kekuatan seseorang meningkat menjadi 1000 jin, maka kekuatan yang terdapat pada gema tersebut akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Siwen mengeluarkan Rusing Thunder Hand sekali lagi dan menghasilkan 7 suara gemuruh yang teredam sekaligus. Bang! Sekali lagi, telapak tangan Ye Siwen menyebabkan ledakan udara saat dia dibasahi keringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah memancing dari sungai sekarang. Dia bisa merasakan otot-ototnya mati rasa di sekujur tubuhnya. Otot-ototnya bergerak-gerak tak henti-hentinya yang merupakan akibat langsung dari latihan berlebihan. Ye Siwen mengatupkan giginya dan menyingkirkan butiran keringat yang menetes ke matanya. Seluruh tubuhnya sakit dengan rasa sakit dan mati rasa yang menyebar ke seluruh penjuru, tetapi dia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Meskipun sekolahnya hanyalah cabang dari sekte utama sekolah Yiyuan, sekolahnya masih memiliki koleksi berbagai jenis buku kuno. Beberapa di antaranya berisi informasi tentang bagaimana melakukan terobosan yang sukses. Kunci untuk memiliki terobosan terletak pada apa yang disebut proses terus-menerus untuk maju secara terus-menerus dengan melelahkan tubuh secara maksimal, dan dengan berlatih tanpa henti tanpa istirahat di antaranya. Ketika dilakukan dengan benar seperti yang dijelaskan, seseorang akan menyaksikan kelahiran kekuatan baru di dalam dirinya, selanjutnya membentuk lingkaran sirkulasi energi yang tak ada habisnya. Ye Siwen menarik kembali sudut mulutnya. Dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat dan mengeluarkan Rusing Thunder Hand sekali lagi. Siluet tak henti-hentinya bolak-balik di hutan. Setiap gerakan dan gerakannya sangat teliti. Setelah waktu yang tidak pasti, sosok Ye Siwen tiba-tiba berhenti. Dia menembak telapak tangannya dan mengeluarkan ledakan senki yang seperti guntur yang membuat kemarahan keras. Gemuruh, gemuruh, bang! Telapak tangan Ye Siwen tiba-tiba mengeluarkan total 7 gema suara menggelegar. Ototnya mulai berdenyut dan tulang mulai bertabrakan, membuat suara bergesek dan berderak. Kekuatan lamanya berada pada batasnya dan kekuatan baru tampaknya muncul tanpa sengaja. Kekuatannya sekali lagi membuat terobosan, mencapai kekuatan 2 harimau. Ini benar-benar kemajuan jenis ledakan yang mendorong kultivasinya sampai ke puncak tahap keempat Houtian. Meskipun itu hanyalah puncak dari tahap keempat, Ye Siwen masih berhasil mencapai gema ketujuh Rusing Thunder Hand dengan mengandalkan kekuatan 2 harimau. Bahkan seorang pejuang tingkat kelima Houtian bukan lagi tandingannya. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik halus dari sisi depan hutan. Tampak seekor babi besar yang tingginya lebih dari 2 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi duri yang sangat panjang. Itu membuat suara mendengus keras dan benar-benar telah menembus hutan untuk keluar. Pikiran Ye Siwen segera menggigil ketika dia menyadari bahwa itu adalah binatang iblis tahap kelima Houtian yang disebut Arrohok. Senjata terhebatnya adalah duri panjang yang menutupi tubuh bagian atas dan bawahnya dengan rapat, belum lagi ia mampu mengeluarkan duri ini saat menghadapi bahaya. Dia harus berhati-hati agar tidak tertembak oleh duri itu. Bulu kasar dan daging tebal Arrohok sangat sulit ditangani.
Selain itu, gadingnya yang panjang bisa langsung membunuh harimau. Itu dengan keras kepala mengamati Ye Siwen saat dengan keras menginjak kakinya di tanah dan segera mengencangkan ototnya. Dalam sekejap, puluhan duri panjang seperti panah ditembakkan oleh Arrow. Mereka seolah-olah menghapus langit dan pergi ke Ye Siwen. Ye Siwen agak murung apa masalahnya dengan binatang ini. Ada kemungkinan bahwa karena dia sangat asyik dengan shadow boxing, dia mungkin tidak memperhatikan dan akhirnya menyusup ke wilayah Arrow ini. Reaksinya sama sekali tidak lambat saat dia segera melangkah mundur dengan semburan Zenki di bawah kakinya. Lincah seperti burung layang-layang, sepertinya dia meluncur di udara. Dia entah bagaimana berhasil menghindari sebagian besar duri dan juga menyapu yang tersisa ke arah lain. Ketika Arrowhawk melihat bahwa serangannya tidak berhasil, ia segera melesat dengan kecepatan terbang. Ini benar-benar tidak terduga mengingat penampilannya yang berat dan kokoh. Ia sangat cepat dan taringnya yang panjang melengkung ke atas. Sepertinya sudah siap untuk langsung memasukkan gadingnya ke kepala Ye Siwen. Kaki kiri Ye Siwen miring ke kanan saat dia memutar tubuhnya untuk mengubah arah di udara, nyaris menghindari bahaya tertusuk oleh taring Arrowhawk. Begitu Ye Siwen mendarat di tanah, Arrowhawk berlari ke arahnya seperti gunung kecil yang bergulir, tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Ye Siwen dengan dingin mendengus tetapi tidak mundur. Ada semburan Zenki di bawah kakinya yang segera mendorongnya ke depan seperti anak panah. Dia menembakkan telapak tangannya yang tampak terbungkus awan petir yang melingkar. Suara gemuruh dari petir itu memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, telapak tangannya melewati duri Arrowhawk yang tertutup rapat sebelum menggedor tubuhnya dengan kejam. Kekuatan dua harimau pecah secara keseluruhan seiring dengan ledakan awan yang mengelilingi telapak tangannya. Bang, daging panah hog itu telah memar dan terkoyak. Beberapa tulang rusuknya juga patah. Itu mengeluarkan jeritan menyedihkan lagi dan lagi saat tubuh kecilnya yang seperti gunung mundur dari Ye Siwen. Secara umum, Zenki tidak bisa berbuat banyak untuk merusak kulit keras dan daging tebal dari binatang Arrowhawk. Belum lagi ini adalah binatang iblis dari tahap kelima Houtian dan Ye Siwen hanya di puncak tahap keempat Houtian. Namun kekuatan Ye Siwen sudah mencapai kekuatan dua harimau, jadi kekuatan keseluruhannya sama sekali tidak lebih rendah daripada Arrowhawk. Tak ketinggalan keunggulan dari Rusing Thunderhand yang juga telah mencapai tingkat 7 gema. Hanya satu serangan telapak tangan telah membuat Arrowhawk ini dalam keadaan yang menyedihkan. Jeritannya yang mengental darah bergema di mana-mana.